Shalom, Pater. Shalom, Pater. Pater. Ya, kita firman dari Efesus 5, 22 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci dirinya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan ini, Paulus jemaat Efesus, kita mendengarkan bagaimana Rasul Paulus mengajarkan suami dengan Tuhan, istri dengan jemaat, dua-duanya kudus. Seringkali kita mendengar bahwa ada suami yang mengeluh istrinya tidak tunduk. Bagaimana istri saya tidak mau tunduk? Atau ada istri yang mengeluh bahwa dia tidak dikasihi oleh suaminya. Seringkali kitab ini atau bacaan ini dipakai atau sepotong-sepotong, dipakai sebagai senjata. Suami menggunakan senjata dan mengatakan istri harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Tapi lupa bahwa yang dimaksudkan di sini ialah suami yang sejajar dengan Kristus. Dikatakan seperti jemaat kepada Tuhan. Maka jelas sekali di sini klarifikasi atau ciri-ciri suami kepadanya istri tunduk dalam segala sesuatu. Yaitu ketika dia benar-benar menampilkan hakikat Tuhan sendiri di dalam dirinya. Bagaimana dia bertanggung jawab terhadap keluarga, bagaimana dia mengasihi istri dan anak-anak kalau ada, bagaimana dia sungguh-sungguh memberi perhatian kepada keluarga, seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Bahkan dikatakan bahwa pola di dalam mengasihi ini melihat berdasarkan atau bersumber pada Kristus sendiri. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat sampai mati di kayu salib. Nah, ini yang mesti menjadi ciri dari suami kepadanya istri tunduk.
Bagaimana kalau suami pulang oleng-oleng, lalu kemudian mulai pukul istri atau marah pada istri, bagaimana istri mau tunduk? Atau istri yang suka bersolek saja, jalan ke sana kemari, mengurus rumah atau tidak bertanggung jawab atas anak-anak. Bagaimana seorang suami mau memberikan kasih yang sepenuhnya? Diberikan kasih pun dia tidak bisa rasakan karena dia hanya urus dirinya sendiri. Jadi jelas sekali di sini bahwa perkawinan, hidup keluarga Katolik khususnya, itu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimana Kristus itu dengan jemaat, bagaimana Kristus mengasihi jemaat, bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja atau kepala jemaat, itu nampak dalam hidup perkawinan. Dan ini yang kita sebut sakramen. Sakramen itu pertama adalah tanda anugerah Allah, yaitu bahwa perkawinan menampilkan hubungan Allah dengan manusia yang dalam perjanjian lama hubungan Allah dengan umat Israel, di dalam perjanjian baru kita dengar tadi bagaimana Kristus dengan jemaatnya, itu terus berlangsung seperti itu. Dan itu nampak dalam hidup suami istri. Bagaimana suami istri sungguh-sungguh menampilkan suami sebagai dalam tanda petik Tuhan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, dan istri sebagai jemaat. Dua relasi ini menampilkan relasi Allah dengan manusia, Yesus Kristus dengan jemaatnya. Maka ini yang kita sebut sakramen. Dia menampilkan sesuatu yang tersembunyi, anugerah Allah yang besar. Di dalam sakramen perkawinan, dalam pengumuman-pengumuman misalnya dikatakan akan saling menerimakan sakramen. Tidak dikatakan akan menerima sakramen, tetapi akan saling menerimakan sakramen. Mengapa? Karena kedua mempelai itu, laki-laki dan perempuan, itu menjadi sakramen satu sama lain. Menjadi tanda anugerah Allah bagi yang lain. Sehingga bagaimana suami menjadi tanda keselamatan kepada istri, bagaimana istri menjadi tanda keselamatan kepada suami, atau di dalam seluruh kehidupannya, oleh karena sakramen ini, karena sudah saling menjadi tanda keselamatan satu sama lain, bagaimana keduanya berupaya untuk saling menyelamatkan jiwa suami, nyawa suami ada pada istri, nyawa istri ada pada suami, saling menyelamatkan terus menerus di dalam suka dan duka, itu terus terjadi proses itu. Tidak selalu ada terang benderang, tidak selalu ada cuaca yang bagus, seringkali ada gelap, seringkali ada badai di dalam kehidupan, tetapi di dalam semuanya, terus relasi suami istri terus menampilkan relasi Kristus dengan jemaat. Kadang-kadang di sana mengalami ya hambatan-hambatan, goncangan-goncangan, seperti Yesus juga dalam menyatakan kasihnya kepada jemaatnya itu, dia tidak sehat-sehat mulus-mulus saja. Dia mendapat tantangan yang begitu banyak di dalam kehidupan. Dipukul, digebuki, kadang-kadang juga ada marah kepada para murid. Demikian kadang-kadang ada salah paham di dalam
keluarga, tapi bisa itu relasi suami istri itu menampilkan relasi yang tersembunyi, yaitu relasi Allah dengan manusia. Memang kadang-kadang ya ideal seperti itu, dan seringkali atau kadang-kadang terjadi kita memaafkan diri sendiri, dalam arti bahwa kalau kita melakukan kesalahan, kekeliruan terhadap istri atau suami, kita dengan mudah mengatakan ya karena kita manusia lemah, jadi belum malaikat atau belum baik. Harus berjuang. Bagaimana jemaat itu setia, bagaimana jemaat yang diharapkan oleh Kristus itu sungguh-sungguh berjuang dalam kesetiaannya, menyatakan kasihnya kepada Kristus. Karena Kristus sendiri telah mengasihi, telah berjuang untuk mengasihi jemaatnya. Maka demikian hendak terjadi di dalam keluarga-keluarga. Kalau Kristus istri pada kasih Kristus dalam segala hal, tidak terbatas. Juga dalam soal pengampunan. Tuhan itu pengampun, maha pengampun malah. Pun kesalahan besar, Yesus Kristus dosamu diampuni. Bagaimana di dalam keluarga? Apakah itu juga terjadi? Ketika ia melakukan kesalahan, pelanggaran, apakah suami bisa memberikan pengampunan? Demikian juga istri, bagaimana dia berikan terhadap suami. Kalau itu terus terjadi dalam proses hidup bersama, maka sungguh sakramen perkawinan itu nyata di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, di dalam hidup bersama. Sehingga kedua orang yang berjalan itu dengan tangan, tetapi orang melihat Tuhan dengan jemaatnya bergandengan tangan. Ketika kedua ini harmonis terus. Boleh jadi bahwa orang melihat seperti itu, tetapi mereka sebetulnya sedang berjuang terus-menerus. Tetapi mereka menampilkan bahwa di dalam perjuangan itu, sesungguhnya yang hadir adalah cinta, relasi antara Kristus dengan jemaatnya. Oleh karena itu, dalam hidup perkawinan, seringkali ditegani menjadi utama. Dalam tujuan perkawinan yang pertama dikatakan membangun kesejahteraan suami istri. Kesejahteraan itu seringkali hanya dipahami sebagai segi ekonomi, pangan, papan, sandang, selesai. Tetapi lebih dari itu, bagaimana relasi kasih itu sungguh-sungguh nampak di dalam perkawinan, sehingga kesejahteraan bukan hanya kesejahteraan lahiriah, tetapi kesejahteraan batin, rohani, itu sungguh-sungguh nampak, sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan bersama suami istri. Mungkin kita akan dalami dengan berbagai pertanyaan, maka saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin ada yang mau kan? Halo? Silahkan yang mau bertanya, Bapak Ibu. Shalom. Ibu Sisil? Ya, silakan. Kalau tidak ada bertanya, sambil menunggu yang mau bertanya, jadi karena kasih itu
menampilkan, kasih suami istri itu menampilkan kasih Kristus terhadap jemaatnya, maka mau tidak mau, konsekuensinya ialah bercirikan monogam, jadi satu-satu, supaya cinta itu utuh, bukan 1-2 atau 2-1. Karena kalau terpisah-pisah, terpilah-pilah, bagaimana bisa memberikan cinta yang penuh, setengah di sana, setengah di sini. Dan ciri berikutnya adalah tak terceraikan. Jadi perkawinan Katolik itu tidak bisa diceraikan. Bagaimana Kristus memberikan cintanya sepenuh-penuhnya sampai titik darah penghabisan di salib di Golgota. Dan ciri berikutnya ialah terbuka terhadap keturunan. Terbuka terhadap keturunan itu artinya tidak boleh menghalangi hadirnya keturunan. Ada orang yang sudah punya anak 4, sudah tahu positif lagi, mungkin karena gara-gara corona ini sampai positif lagi, pergi ke dukun atau pergi ke dokter atau kemana mau keluarkan. Ini tidak bisa diterima dalam keluarga Katolik. Maka dikatakan bahwa supaya cinta itu penuh, cinta itu utuh, pertama-tama adalah mesti 1 laki-laki, 1 perempuan. Perempuan yang tulen, laki-laki yang tulen. Mungkin ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya ya? Baik, Pater. Terima kasih. Mungkin sambil nunggu yang mau bertanya, saya tanya dulu ya, Pastor. Ya. Begini, tadi barusan Pastor sampaikan bahwa 1 suami juga punya istri harus 1, begitu juga kan sebaliknya harus 1-1, kayak gitu. Itu pastinya sudah ditahu banyak bahwa harus saling setia begitu ya, Pastor, 1-1. Ya, betul. Nah, tapi kenyataannya yang terjadi, kita nggak bisa pungkiri, Pastor, walaupun kita ini orang Kristen, orang Katolik yang memang sudah tahu gitu kan, tapi kenyataannya memang tetap 1 yang di mata umum gitu, yang dilihat banyak orang, tapi banyak yang tersembunyi kayak gitu, Pastor. Jadi ada istri yang tersembunyi begitu ya. Simpedes atau si maskot begitu, simpanan desa atau simpanan kota. Kelihatannya 1, tetapi ada di lain tempat, tidak kelihatan yang lain. Nah, ya memang setia itu suatu perjuangan nih. Dan itu tadi, bagaimana suami terus berjuang, demikian juga istri terus berjuang dalam kesetiaan satu sama lain itu. Itu yang tadi saya katakan, ketika godaan itu datang, kita mudah sekali, aduh karena saya manusia jadi, ya apa boleh buat. Nah, seringkali hal itu terjadi apabila relasi yang diharapkan terjadi di dalam keluarga itu mulai pudar, mulai hilang, mulai tidak terasa. Ya, seperti masakan itu mungkin sudah basi atau sudah ini. Tidak ada bumbu baru yang terasa sehingga suami merasa jenuh di rumah, mulai cari tulang rusuk yang lain, lirik sana, lirik sini. Mungkin juga istri seperti itu, jenuh, aduh, suami ini kurang romantis, lalu mulai ya curi-curi sedikit begitu. Nah, ini sebetulnya jelas salah ya, jelas salah, pelanggaran. Dan disinilah kekuatan pengampunan itu harus terjadi ketika suami terbuka atau istri terbuka. Seringkali memang keadaannya amat lain.
Karena apa? Seringkali istri simpanan ini jauh lebih mudah. Jarang yang cari istri simpanan yang jauh lebih tua. Biasanya yang masih segar gitu loh. Yang masih pucuk-pucuk. Nah, karena itu juga biasanya perhatiannya ke situ lebih besar. Termasuk juga adalah soal keuangan. Itu mulai terganggu di situ. Sebetulnya cirinya di situ. Kalau keuangan sudah mulai bobol, yang tadinya suami dengan tertib menyerahkan ke seluruh keuangan, terus sudah mulai di sini ada gangguan, ini kecurigaan mulai muncul. Jangan sampai sudah ada si pedes atau si maskot. Sehingga ya perlu ada keterbukaan di situ sebelum berlanjut ke sesuatu yang mungkin mengikat betul ya. Kalau sudah mulai terikat, maka jelas relasi suami istri ini akan terganggu. Ya, tadi saya katakan bahwa kadang-kadang ada yang mengatakan kita ini manusia lemah, jadi ya sudahlah, orang Israel juga tidak setia kepada Tuhan dan diampuni. Nanti kita tidak setia juga sekali-sekali, lalu kemudian minta pengampunan kepada Tuhan. Tuhan kan maha pengampun. Nah, ini memaafkan diri sendiri, tidak ada perjuangan. Yang diminta adalah perjuangan seperti Yesus berjuang sampai di kayu salib itu yang diharapkan terjadi. Maka ya tidak ada obat khusus untuk mengatakan jangan selingkuh. Kadang-kadang mengatakan keadaan menuntut jadi keadaan seperti itu. Jadi saya tidak mau, tapi teman ajak begitu. Yang bawa benda itu kan sendiri. Jangan katakan diajak oleh orang lain, kan sendiri. Yang selama kita masih kuat dan teguh, dan itulah gunanya sebetulnya cincin pernikahan, itu simbol, tidak wajib, tetapi sebetulnya maknanya di situ. Bukan untuk dilihat orang lain, tetapi untuk mengingatkan kesetiaan pada yang menggunakan, bukan mengingatkan orang lain. Seringkali kita pakai, maka kita buat bagus-bagus sekali supaya orang lain lihat. Tidak. Cincin nikah itu lebih pertama-tama untuk diri sendiri. Supaya mengingatkan, ini saya sudah punya istri, saya sudah punya suami. Jadi tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Harus setia. Walaupun ada godaan keras, godaan yang begitu kuat. Jadi itu, mudah-mudahan bisa menjawab ya Ibu Sisil. Terima kasih Pastor. Siapa Ini lagi ada yang lain? Tadi saya lihat ada yang menulis lewat chat itu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marlin, Pastor. Iya, sambil itu tadi. Menunggu siap-siap, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan sikap suami yang tidak mau terbuka dengan apa yang dilakukan? Bagaimana solusinya, Pastor? Ya, terbuka itu bagaimana ya? Yang mengatakan tidak terbuka dan terbuka itu susah. Kalau suami sudah terbuka, tetapi istri mengatakan, ini masih tertutup ini. Padahal suami sudah bicara terbuka, mengatakan apa yang sebetulnya. Tapi istri masih, kau masih belum masih ada yang kau sembunyikan. Ini kan susah. Jadi soal terbuka dan tidak terbuka itu yang menentukan siapa. Kalau istri mengatakan, suami saya tidak terbuka. Padahal istrinya suaminya sudah terbuka. Sudah mengatakan, saya tidak maksud apa-apa dengan perempuan itu. Saya hanya berteman saja, saya hanya bonceng-bonceng dia. Saya juga tidak pernah makan siang. Tapi istri mengatakan, tidak, kau belum terbuka. Nah ini kan susah. Jadi soal terbuka dan tertutup ini, yang menentukan kan pihak yang mendengarkan. Nah, kuncinya begini. Bagi saya, dan itu yang saya tegaskan dalam kursus persiapan perkawinan, suami istri itu tidak bisa berbohong satu sama lain. Begitu suami berbohong, panjang hidungnya. Begitu istri berbohong juga panjang hidungnya. Jadi tidak bisa berbohong satu sama lain.
begitu istri curiga terhadap suaminya, sebetulnya saya katakan itu kepastian, hanya belum ada bukti. Demikian juga suami yang curiga terhadap istrinya, itu kepastian, hanya belum ada bukti. Nah, jadi kalau seorang istri mengatakan suamiku belum terbuka, mungkin ada sesuatu yang sesungguhnya dia rasakan yang belum disampaikan menurut dia, menurut istri ya, menurut istri belum disampaikan. Padahal dia curiga atau dia merasa bahwa di dalam hatinya ini ada sesuatu yang tidak beres, hanya suaminya tidak mau menyampaikan. Ya, jadi soal terbuka dan tidak terbuka itu memang relatif antara keduanya, tetapi diharapkan bahwa yang utama di situ adalah keharmonisan. Kalau suaminya melihat bahwa istrinya tidak siap mendengarkan, kalau dia tidak terbuka, menurut saya tidak usah terbuka lah. Ada beberapa orang yang datang, Pater, saya harus katakan kepada istri saya begini. Bilang, istrimu tahu kayak itu atau tidak? Dia tidak tahu. Saya tidak usah, nanti kamu harus keluargamu rusak. Demikian juga ada istri yang mengatakan, Pater, suami saya tidak tahu. Saya harus katakan ke dia kan? Kalau saya lihat, kalau memang krusial, artinya saya tidak begitu kenal baik orangnya, saya sarankan untuk tidak dulu. Menunggu sampai sungguh ada keadaan yang siap. Jadi tidak semua segala sesuatu ya memang bagus bahwa terbuka, tetapi terbuka ini juga ada tujuannya. Kalau tujuannya itu supaya keharmonisan, kesejahteraan suami istri meningkat, kepercayaan semakin utuh, semakin total, semakin berkualitas, silakan. Tetapi kalau kemudian keterbukaan itu membuat rumah tangga menjadi kacau, maka ya sebaiknya untuk apa terbuka kalau memang sudah tahu bahwa dengan mengatakan itu istri akan memberontak dan mulai mengamuk. Jadi ya keterbukaan itu saya mau katakan wajib, tetapi juga kadang-kadang harus lihat situasi. Ya, jangan sampai justru karena terbuka, karena pernah ada suami yang terbuka terhadap istrinya. Dia katakan saya sudah berselingkuh. Istrinya langsung memberontak, menangis. Nah, ini kalau ada luka, semacam luka di dalam hati, nah itu nanti susah sembuhkannya. Jadi tergantung keterbukaan seperti itu, lihat kalau memang itu amat mendukung untuk keharmonisan, kelanggengan, kelestarian perkawinan, ya harus, dan itu wajib memang terbuka. Itu salah satu hal yang ditekankan dalam perkawinan, dalam kursus perkawinan. Tetapi apabila yang bersangkutan atau yang lawan bicara, istri atau suami, tidak siap menerima keterbukaan itu, ya sudah, mengaku dosa saja ke pastor. Selesai. Begitu, Bu. Bu Merlin, di mana dia berada? Dia dengar ke tidak? Mungkin ada yang lain. Saya, Pater. Oh ya, baik. Lili. Saya dulu. Ya, ya. Ya, Pater, saya mau bertanya. Akhir-akhir ini saya selalu mendengar tentang pembatalan pernikahan di gereja Katolik. Itu bagaimana, Pater? Ya. Jadi pembatalan perkawinan itu bukan sekarang saja, dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada, mungkin masih ingat sekitar tahun 80-an kalau tidak salah itu, Susana yang bintang film itu dengan siapa namanya, Cliff Hangra ini, waktu itu mau menikah. Susana waktu itu umur 40 tahun, lalu Cliff Hangra kalau tidak salah sekitar 20-an tahun.
dan mereka Susana mengajukan permohonan untuk anulasi perkawinan yang pertama. Itu harus ke Roma dulu. Dulu harus ke sana. Tetapi kemudian ditolak. Diproses di Keuskupan Jakarta, kemudian ditolak, tidak bisa dibatalkan perkawinan yang pertama. Lalu Susana banding ke Roma, tetap tidak bisa dibatalkan. Jadi pembatalan perkawinan itu sekarang sudah diurus oleh keuskupan masing-masing. Yang disebut di keuskupan itu disebut tribunal. Tribunal ini adalah hakim gereja yang mengurus soal perkawinan yang bermasalah. Lalu kemudian perkawinan yang bermasalah ini ya itu harus sekitar di atas 5 tahunan ya. Karena kalau perkawinan masih yang bermasalah itu baru sekitar 5 tahunan atau belum sampai 10 tahunan, kita berupaya supaya kembali. Jadi kita usahakan supaya kedua mempelai itu masih bisa rukun kembali. Selama belum ada pihak ketiga. Nah yang susah ialah kalau sudah ada pihak ketiga. Jadi pembatalan perkawinan itu diurus untuk menikah lagi. Jadi kalau ada yang misalnya pisah, suami sudah pisah ranjang, pisah rumah, suami istri sudah pisah ranjang, pisah rumah, tetapi tidak ada niat untuk menikah lagi, ngapain urus pembatalan perkawinan? Jadi pembatalan perkawinan itu diurus ketika akan menikah lagi. Yang kedua ialah bahwa seseorang yang mengajukan permohonan untuk pembatalan perkawinan, itu disebut libellus, itu tidak selalu harus dikabulkan, belum tentu. Karena bisa saja terjadi bahwa perkawinannya memang tidak punya dasar untuk bisa dibatalkan. Jadi pembatalan perkawinan ini melihat bagaimana perkawinan sejak awal sebetulnya itu tidak boleh terjadi. Tetapi ya sudah terjadi. Nah ini yang kadang-kadang kacau di sini ya. De facto bahwa orang bercerai, lalu perkawinan Katolik mengatakan tidak boleh ceraikan. Lalu ketika dia urus di tribunal, lalu perkawinan itu dibatalkan oleh tribunal, oleh gereja, lalu mengatakan, wah gereja sudah menceraikan perkawinan. Tidak. Pembatalan itu melihat ke masa sebelum pernikahan. Jadi itu yang dilihat, bukan selama pernikahan, tetapi yang dilihat sebelum pernikahan. Di sana boleh jadi terdapat cacat yang sejak semula ada, tetapi perkawinan itu berjalan terus. Maka ya dalam perjalanan waktu permohonan untuk pembatalan perkawinan, pastor paroki yang membatalkan itu mengatakan, coba tulis ayat pertemuan pertama itu kamu jatuh hati dari mata turun ke hati atau bagaimana? Coba di mana kamu pertemuan pertama dan mulai jatuh cinta? Disuruh tulis dari awal sampai akhir, sampai saat pisah. Maka dokumennya tebal, disuruh. Karena mau dilihat di situ, kemungkinan besar bahwa sebenarnya perkawinan ini dipaksakan atau terjadi tidak normal. Walaupun seakan-akan normal. Semua keluarga hadir, ada pesta nikah, ramai lagi, biaya 1 miliar atau lebih. Tetapi sesungguhnya ada cacat di sana yang tersembunyi, yang tidak disadari sejak awal. Maka dalam proses tribunal itu yang dilihat. Kalau tidak ditemukan sesuatu yang bisa membatalkan perkawinan, maka jelas tidak bisa dibatalkan. Jadi tidak semudah itu, tetapi
Paus Fransiskus dan juga Paus sebelumnya, Paus Yohanes Paulus II, sudah menganjurkan supaya dalam penanganan kasus perkawinan itu diutamakan salus animarum suprema lex. Jadi keselamatan jiwa-jiwa itu yang diutamakan. Maka kadang-kadang ya kita di tribunal itu melihat kalau memang perkawinannya sejak awal sebetulnya tidak bisa dilaksanakan tetapi dilaksanakan, nah itu yang disebut pembatalan. Tidak bisa kita begitu saja membatalkan. Dulu memang bahkan 3 tahunan baru bisa diproses, tapi sekarang kita bisa proses karena semua keuskupan sudah mempunyai otoritas masing-masing sendiri-sendiri. Bahkan keuskupan Jayapura itu mendapat dispensasi dari Roma untuk mengurus masalah perkawinan ini di tribunal walaupun tidak ada ahlinya, misalnya pastor yang khusus belajar mengenai hukum gereja. Begitu Ibu Merlin. Jadi pembatalan itu melihat masa sebelum menikah. Kalau ada sesuatu di situ yang tidak beres, itu dilihat. Bukan wah kami bertengkar terus di dalam perkawinan, suami saya selingkuh begini. Bukan itu yang dilihat. Tapi mengapa dia selingkuh? Mungkin sebelumnya memang tukang selingkuh sebelum menikah. Nah ini maka sebetulnya terdapat pemahaman yang keliru mengenai perkawinan. Misalnya seperti itu. Ada yang sebetulnya dia tidak mau menikah dengan orang itu, tetapi dipaksa oleh orang tuanya, ditendang, dikerasi, dipukuli. Kalau kau tidak mau menikah dengan orang itu, kau bukan anak saya. Nah, sudah, dia terpaksa menikah. Tapi dalam perjalanan waktu ya ketika bapaknya meninggal, sudah mereka cerai. Pisah, karena memang dari semula anak ini menikah dengan orang itu untuk menyenangkan orang tuanya. Nah ini yang kita lihat kemudian. Maka perkawinannya bisa dibatalkan karena ada cacat di situ. Itu, Ibu Marlin ya. Masih banyak alasan. Jadi ketika orang mengajukan namanya libellus, itu dokumennya kita periksa. Kalau dia hanya bercerita sekitar perkawinannya, bagaimana suaminya atau istrinya berlaku selama dalam perkawinan, itu tidak bisa. Karena itu bukan dasar kita untuk pembatalan perkawinan. Yang kita lihat itu sebelum, dari masa pacaran, dari pertemuan pertama sampai pisah. Karena kita melihat benang merahnya. Boleh jadi bahwa ketika dia misalnya suka memukul di dalam rumah, boleh jadi bahwa sebelumnya sudah ada cacat, hanya karena cinta itu kan itu menggebu-gebu sehingga orang larang pun, kau jangan menikah dengan laki-laki model begitu. Dia itu begini begitu. Cinta itu buta, jadi sudah jalan terus. Padahal sebetulnya itu sudah ada cacat begitu. Begitu, Ibu Merlin, bagaimana? Ibu Lili, Pastor. Oh, Ibu Lili kah? Tadi Ibu Lili ya? Iya. Oh, ya. Siapa yang ada yang bertanya lagi? Saya tanya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Pater, di Efesus 5, ya. Efesus 5 ayat 31 dikatakan begini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Satu daging ini yang bikin banyak yang gagal paham, Pater. Padahal kalau kita satu daging ini berarti aman semua. Kira-kira bagaimana Pater proses sampai kita harus menjalani suatu proses sampai pada tingkat satu daging ini, Pater. Supaya aman gitu lah, Pater. Terima kasih, Pater. Baiklah. Jadi seringkali ya saya masih lanjutkan sedikit dari Bu Lili tadi. Seringkali terjadi bahwa sebetulnya gejala-gejala sudah susah bersatu daging, tetapi
mengatakan, nanti kalau sudah menikah, saya buat dia begini. Saya akan buat supaya dia mengerti saya akan buat dia supaya dia seperti yang saya inginkan. Nah, ini yang keliru. Nah, bersatu daging di sini itu menghargai, menghormati keadaan seseorang. Orang Inggris mengatakan, kalau kau mencintai saya, cintai juga kucing saya. Jadi dalam proses jadi satu daging itu mengambil peran. Bagaimana mengasihi orang yang senyata-nyatanya sejak bangun pagi saya sudah lihat dia seperti itu. Yang boleh jadi bukan idola sepenuhnya dari saya misalnya ya, dari suami atau istri. Bukan idola sepenuhnya, tapi ini sudah terjadi bagaimana sungguh-sungguh ya di istilahnya satu daging itu artinya seluruh diri ya. Jadi bukan bersatu daging saja, seluruh diri, perasaan, cinta, semua emosi, semua di situ disatukan. Bagaimana di dalam keluarga itu ini semua bersatu. Menghargai karakter, budaya, pasangan ini kadang-kadang yang sulit. Tetapi begitu bisa membangun penghormatan, penghargaan secara pribadi terhadap orang itu, maka saya rasa tidak sulit untuk bersatu daging atau seluruhnya ya yang disebutkan oleh Paulus itu bersatu dalam seluruh keadaan diri, itu tidak sulit. Maka dikatakan sebelum menikah baiklah pacaran lama-lama. Jangan pacarannya hanya pergi di mall atau pergi di Kupang di sana duduk-duduk. Karena sebetulnya yang diharapkan ialah bagaimana orang ini hidup setiap hari. Jadi kalau baiknya itu, ya saya tidak tahu Pak Teguh waktu pacaran dulu pernah sidak tidak ya. Artinya tiba-tiba mendadak datang di rumahnya Bu Yen. Kalau kasih tahu dulu, nanti sore saya datang ya, dia sudah siap. Dia sudah pakai lipstick dan sudah. Tapi kalau tiba-tiba datang, itu lihat keadaannya. Bagaimana dia saat belum mandi, bagaimana menyambut ketika datang tiba-tiba, mungkin dia sedikit kaget dan mungkin marah. Bagaimana waktu dia marah, dia masih cantik kah, masih ganteng kah? Nah, itu semua muncul di situ. Jadi dalam proses pacaran, itu sebetulnya mesti sungguh-sungguh sudah nampak apakah seseorang bisa sedaging, ungkapan Rasul Paulus ya. Tapi dalam ungkapan lain, sehati, sejiwa, seperasaan, pokoknya semua. Jadi dalam proses itu pun mungkin Pak Teguh bertanya ini karena merasa belum sedaging betulkah? Tapi ini bukan kesempurnaan itu tidak pernah tercapai. Kesempurnaan itu nanti ketika sudah perjuangan kita sampai di surga sana baru kita mencapai kesempurnaan dalam cinta, dalam kasih. Ini suatu perjuangan terus-menerus. Masih terus diasah terus-menerus. Kalau merasa sedaging saat ini, boleh jadi besok lain lagi. Kenapa lain lagi? Karena ini proses terus-menerus. Untuk mencapai kesempurnaan itu ada proses yang harus ditempuh dan membutuhkan perjuangan. Maka kadang-kadang kita lihat ada orang yang baik-baik saja kelihatan, tapi ketika pulang ke rumah itu mereka berkelahi. Di depan umum mereka baik-baik, tapi itu suatu proses. Dan mereka terus bersatu sebagai suami istri. Saya kenal ada keluarga seperti itu. Pergi ke gereja itu, duduk manis di gereja, anak di tengah, lalu mereka di samping kiri kanan, pulang gereja satu mobil. Tapi kemudian ternyata di rumah mereka kejar-kejaran dalam rumah. Mereka saling mengkhotbahi. Nah, ini satu proses yang terus membuat orang satu daging, satu hati, satu perasaan. Sehingga ya kita belum di surga, kita masih di bumi. Jadi proses itu pasti ada.
Jadi kalau Bapak Teddy itu sekarang masih saya kok merasa belum satu daging. Ya pasti sudah, tetapi belum sempurna begitu. Belum seperti yang Yesus tunjukkan sampai wafat di kayu salib itu. Ini loh, saya tunjukkan bahwa saya mau satu daging dengan kamu, saya wafat di kayu salib. Begitu, Pak Ted. Jadi Baik, kalau Pak. belum sempurna itu belum tidak apa-apa. Terus berjuang untuk mencari kesempurnaan, keutuhan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Bapak. Baik, ada lagi, Kak? Ada pertanyaan? Pater, saya mau tanya. Ya, Bu Yen. Pater, mau tanya, di ayat 31 tadi dikatakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saya mau tanya begini, Pater. Ada laki-laki, anak mama, jadi pada saat dia menikah, otoriter atau orang tua yang terlalu menjaga laki-lakinya, sehingga anak laki-lakinya sebagai imam di dalam keluarga tidak pernah bisa mengambil suatu keputusan. Ini membuat suatu perkawinan itu sering menjadi ribut. Sedikit-sedikit tanya orang tua, sedikit-sedikit tanya orang tua. Sampai dalam hal sekecil apapun sampai ke anak-anak. Nah, bagaimana seorang istri bisa tunduk, bisa menghormati seorang suami kalau kita menemukan suami seperti ini? Dan di dalam keluarga dia mau dihormati. Nah, apa ikut campur dalam keluarga? Padahal tadi Pastor bilang bahwa kita pun harus menghormati keluarga dari pihak suami maupun pihak istri. Mohon, Pater. Ya, betul. Saya sungguh menaruh hormat pada istri yang kuat di dalam keluarga model begini. Bagaimana dia bisa hidup dengan suami yang seperti itu saya salut pada kalau ada istri yang bertahan. Hormat saya. Karena sudah ada beberapa yang selama bukan di paroki ini tapi di paroki-paroki lain saya menemukan atau mereka datang kepada saya mengungkapkan hal yang Ibu tanyakan ini. Bagaimana dia bisa hidup di keluarga sementara orang tuanya itu begitu dominan di dalam rumah. Bahkan ada satu suami yang tinggalkan, mereka sudah tinggal sendiri dengan istrinya, tetapi setiap malam dia pergi ke orang tuanya, kembali ke orang tuanya, karena dia anak mama atau anak papa. Dalam kurs perkawinan saya selalu tegaskan jangan menikah orang seperti ini, karena dia akan menyiksa pasangannya. Dia akan menyiksa pasangannya, karena orang tuanya lah yang akan mengendalikan keluarga, bukan mereka yang mengendalikan keluarga. Atau istrinya hanya boneka saja atau bunga di dalam rumah, perhiasan. Dia tidak berkembang sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang makhluk yang sungguh mulia di hadapan Tuhan. Itu dia sulit berkembang di dalam keluarga seperti ini karena suaminya itu atau istrinya itu dikuasai oleh orang tuanya. Nah, ini tidak bisa. Maka dalam masa pacaran ini juga yang kita lihat. Maka dikatakan boleh jadi bahwa orang itu anak mama dengan anak bapak sehingga ya sulit bertanggung jawab dalam keluarga. Dan itu ada yang terjadi seperti itu. Ternyata setelah dalam kisahnya itu, setelah pihak suami atau istri menuliskan itu, kita melihat ternyata ada cacat di situ. Orang ini anak mama, anak bapak, sampai dia tidak bisa bertanggung jawab dalam keluarga. Ya istrinya tidak bisa buat apa-apa karena dia orangnya begitu. Dulu makanan disuapi, sudah remaja tapi masih disuapi mama dengan bapak.
dia tidak pernah kerja, semua sudah siap. Ah, ini nanti ketika terbawa ke dalam keluarga, ini akan rusak. Dan itu tadi saya katakan, istri atau suami yang bertahan di dalam keluarga seperti ini, saya hormat. Dia punya perjuangan, dia punya penderitaan, dia punya salib sungguh berat, tetapi dia bertahan di situ. Ada cukup banyak yang ya terpaksa meninggalkan karena tidak bisa. Dengan suami atau istri yang tidak bertanggung jawab model begini, dia lebih pentingkan keluarganya, diminta meninggalkan ayah dan ibu, mereka malah makin akrab di situ. Jadi di sini sebetulnya mau menegaskan bahwa perkawinan itu suatu persekutuan yang sangat luar biasa, sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena itu dikatakan meninggalkan ayah dan ibu. Relasi lama diputuskan untuk relasi baru yang lebih bermartabat tinggi. Dan martabat inilah yang harus diakui, diterima oleh semua keluarga. Harus dijunjung tinggi. Orang tua yang selalu campur tangan dalam keluarga anaknya, ini dia tidak punya pengetahuan mengenai keluarga yang betul. Dia harus membiarkan anaknya, mungkin dia menderita di situ atau bagaimana, silakan. Dia punya pilihan hidup. Tapi kan banyak anak mama yang anak bapak itu ikuti terus anaknya dan campur tangan sepenuhnya di dalam keluarga. Maka ya relasi yang seharusnya kita harapkan, relasi kasih itu harus bertumbuh dan utuh di dalam keluarga, tidak terjadi. Karena ayah dan ibu dominan entah kepada pihak istri atau kepada pihak suami. Tapi sebaiknya itu tidak terjadi. Maka ya nanti kalau anak-anak menikah, Bu Yen, itu ya biarkan ya, jangan dia menangis ke dalam keluarganya, dia yang pilih. Cukup kasih tahu, kau pikul salibmu, itu salib, jadi kau pikul. Jangan suruh mama dengan bapak pikul lagi. Gitu. Terima kasih, Pater. Ya, baik. Terima kasih, Pater. Masih ada yang lain kah? Saya mau tambahkan sedikit, Pater dan teman-teman. Itu tadi yang dimaksud sama istri saya tuh yang pasti bukan saya, Pater. Oh iya. Ya. Ya, bukan Bapak, saya tahu, bukan Bapak. Pater, mau tanya soal keuangan. Ya. Ada keuangan. orang, iya, karena konflik dalam keluarga itu salah satunya pasti soal masalah uang ya, Pater. Ekonomi. Ya, ekonomi. Ada kalau perempuan yang bekerja, ada yang mengatakan begini, uangku, uangmu, uangku. Jadi uangnya suami, uangnya saya. Tapi kalau uangnya saya, milik saya sendiri. Apakah benar harus begitu, Pater? Jadi di dalam keluarga itu sebetulnya tidak ada lagi anuku, anumu. Semua kita punya, bersama punya. Punya ibu, punya bapak, punya ibu, begitu. Punya suami adalah milik ibu. Punya ibu adalah milik suami. Jadi tidak ada lagi begitu. Nah, bahwa dikatakan istri itu memegang sebagai bendahara ya, memegang uang. Nah, memang ini paham kuno sih ya. Jadi dikatakan bahwa istri bisa menyimpan uang, tetapi kadang-kadang juga saya lihat istri kalau pergi ke pasar mau beli baju, ternyata yang dibeli juga celana atau rok, jadi ya tidak direncanakan. Tapi yang dimaksud ialah bahwa uang bersama, dikumpul bersama, satukan. Dan pengeluarannya itu bersama-sama. Jangan karena istri pegang uang, dia berfoya-foya saja ke sana kemari. Gunakan uang yang
seharusnya dipakai untuk membangun keluarga. Maka setiap pengeluaran-pengeluaran besar, pengeluaran eksidental harus dibicarakan bersama. Pengeluaran rutin, makan, minum per bulan itu sudah tetap, sudah tidak bisa diganggu gugat itu. Jadi tidak ada uang suami, uang istri, uang bersama. Dan dibicarakan bersama. Sudah tahu pendapatan per bulan? Kalau usaha kadang-kadang pilot, kadang-kadang untung besar, ya semua keuntungan itu dipakai bersama, bukan dipakai istri punya usaha hasilnya sekian, dia pakai sendiri. Baru dia minta lagi suami, mana uang usaha saya yang pegang, dia pakai lagi. Wah, ini tidak betul. Dipakai bersama. Uang suami istri dipakai bersama. Nah, kadang-kadang kalau orang ada usaha, wira swasta, biasanya suami memegang uang yang khusus untuk usaha, sehingga tidak dicampur aduk antara yang digunakan bulanan dengan yang digunakan untuk usaha. Jangan dicampur aduk, nanti usahanya macet karena tidak bisa kendalikan nafsu untuk menggunakan uang, sehingga uang usaha pun dikorek untuk kebutuhan harian, kebutuhan yang tidak penting. Jadi tidak ada dikatakan dompetku, dompet suami dompetku. Tidak bisa begitu. Bersama, dipakai bersama, dibicarakan bersama penggunaan uang itu. Masih ada yang lain? Saya Pater, saya mau bertanya. Anak muda, Pastor. Silakan, Nita. Pater, ada 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, Ya. Kasusnya hampir mirip sih seperti yang Mams Yeni tanyakan. Tapi di kasus ini itu bukan orang tua yang lebih dominan, tapi istri yang lebih dominan. Jadi apa-apa sedikit tanya istri, apa-apa sedikit tanya istri, terus si suami ini dia sama sekali nggak punya power sebagai kepala keluarga untuk membuat suatu keputusan dalam keluarga. Jadi seolah-olah istri yang jadi kepala keluarga. Itu gimana, Pater? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu 5 tahun yang lalu, saya bekerja di notabene teman-teman kerja saya itu pada sudah berkeluarga. Jadi mereka sering curhat ke saya. Mereka bilang dalam berkeluarga itu ada 3 faktor yang harus kita lihat dalam keluarga itu yang menjadi kadang menjadi pemicu dalam retaknya sebuah rumah tangga. Yang pertama seks, yang kedua ekonomi, yang ketiga pendidikan. Apa benar, Pater? Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama, soal dominan ini kan ya dalam masa pacaran itu sudah kelihatan sebetulnya. Tapi kalau istri dominan dan suaminya menikmati itu ya silakan toh. Yang penting kan tidak bersatu padu, tidak bercerai-berai begitu, tidak menjadi masalah. Nah, ada istri yang merasa, loh, suami saya ini, aduh, seperti kanak-kanak saja, sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit tanya. Ada cukup banyak suami yang seluruh hidup dalam keluarga diurus oleh istri. Suami tetap sebagai para keluarga mengambil keputusan, tetapi di dalam mengambil keputusan itu selalu ada proses komunikasi. Sehingga mereka sungguh-sungguh mengutamakan bagaimana keputusan ini bukan keputusan suami, tapi keputusan bersama. Maka dibicarakan bersama. Nah, ada suami yang selama hidupnya diurus oleh istri dengan baik, itu ketika istrinya meninggal, itu dia stres. Dia gitu, tapi dia stres. Ada yang stroke, ada yang tiba-tiba sakit berat, padahal sebelumnya sehat-sehat saja, tapi sudah itu dia stres karena orang yang mengurus dia, orang yang selama ini memberi dia semangat hidup itu hilang dari hidupnya. Jadi tidak selalu negatif bahwa istri dominan, tergantung. Kalau suami itu memang seperti itu dan istri tidak keberatan, ya tidak masalah. Tapi kalau tadi nadanya saya dengar itu seakan-akan istri ini mempunyai idola bahwa suamilah kepala
rumah tangga, maka dia harus mempunyai keputusan yang bisa mengambil keputusan pada saat yang tepat. Mungkin itu harapan istri. Tidak selalu harus tanya istri. Ini mungkin suami takut istri ya. Begitu, bukan dominan sebetulnya istrinya ya. Ini bisa terjadi karena mungkin pendidikan istri lebih tinggi atau status sosial lebih tinggi. Ya kadang-kadang terjadi seperti ini berpengaruh. Jadi ini sekaligus juga menjawab yang kedua tadi. Perkawinan sebetulnya ditutupi bagaimana relasi. Seks itu kan ungkapan cinta sebetulnya. Jadi tujuan dalam perkawinan itu ada 3. Yang pertama adalah kesejahteraan suami istri, kemudian prokreasi, mengadakan keturunan, yang ketiga itu pemenuhan seksual. Jadi itu tujuan ketiga. Memang kadang-kadang itu menjadi pemicu di dalam keluarga, tetapi kalau orang menghayati cinta sepenuh-penuhnya, maka seks ini akan dipahami sebagai perwujudan dari cinta. Tapi kalau perwujudannya lemah, maka cintanya juga lemah. Tidak begitu. Bahkan saya pernah berhadapan dengan satu keluarga yang suaminya kecelakaan, ada saraf di punggung yang rupanya putus kah bagaimana, sehingga semua kaki lumpuh. Kaki kiri, kaki kanan itu lumpuh, kaki tengah juga lumpuh. Jadi semua lumpuh. Nah lalu suaminya ini karena menghadapi situasi itu menyarankan kepada istrinya supaya cari saja laki-laki lain. Karena dia tidak bisa memberi pemenuhan batin. Kebutuhan batin sudah tidak bisa penuhi. Istrinya mengatakan, kita itu sudah berjanji di depan altar. Saya mencintai engkau dan kita sudah berjanji engkau mencintai saya. Itu cukup. Saya akan mengabdikan diri kepadamu sampai dalam keadaan seperti ini. Mereka sudah punya anak 2. Jadi tidak benar juga bahwa seks menjadi penyebab utama yang menjadikan seks tidak bisa terwujud dalam keluarga. Itu dari komunikasi. Bagaimana cinta ini mulai mengalami erosi dalam keluarga. Jadi inilah yang harusnya dikembangkan sehingga hubungan seksual itu ya semakin hangat. Tapi kalau cinta ini sudah mulai menyusut, percaya saja bahwa hubungan seksual juga akan menyusut. Jadi pemantiknya bukan hubungan seksual yang menyebabkan, tapi cinta ini yang makin mengalami erosi atau penurunan sehingga ya dalam keluarga itu tidak harmonis. Soal ekonomi, soal apapun tidak menjadi penyebab. Yang menjadi penyebab ada banyak faktor. Suami yang tidak bertanggung jawab atau istri. Kalau cinta itu sesama suami istri itu sungguh-sungguh memiliki cinta yang sama kuatnya, mereka akan mengalami kehidupan dengan sukacita, dengan dalam kebahagiaan. Saya pernah mendapat sharing dari seorang yang sekarang memang ekonominya bagus, tetapi waktu mereka mengatur ibu bawa gendongan lagi bahan-bahan yang mau dijual di pasar, sambil juga ikut mendorong sepeda. Jadi mereka bersama. Terus begitu dan ekonomi mereka kemudian meningkat. Jadi di dalam kekurangan pun kalau cinta ini tetap ada, pasti ada jalan keluarnya bersama-sama. Jadi bahwa ekonomi menjadi penyebab, saya tidak begitu yakin. Jadi lebih gimana? Ya kalau uang pendapatan sedikit lalu hidupnya foya-foya ya jelas uang menjadi kendala. Tapi kalau cintanya begitu kuat, dia sekalipun ada nafsu untuk
hidup berfoya-foya, tapi karena dia mencintai suaminya, uang terbatas, ya dia tetap bahagia di dalam keluarga dengan segala keterbatasan. Jadi menurut saya yang banyak faktor yang menjadi penyebab, apalagi sekarang ya, media sosial juga bisa menjadi penyebab, relasi di kantor, tapi kasih di rumah itu baik, cinta tetap hangat, itu 1000 setan di luar itu menggoda tidak akan goyah, dia tetap akan setia. Tetapi kalau di rumah ini sudah mulai goyah, sudah tidak merasakan cinta di rumah, tidak merasakan keharmonisan di rumah, setan kecil saja di jalan sudah menggoda, sudah jatuh. Begitu. Jadi mudah-mudahan 2 pertanyaan itu saya sudah bisa jawab dengan penjelasan ini. Nita ya, siapakah yang tadi yang bertanya? Iya, Pater. Oke, baik. Terima kasih, Pater. Ya. Masih? Ada yang mau bertanya? Sudah tidur mungkin. Masih ada kah? Bu Rita Pak Alex kayaknya. Welax kayaknya tadi ada bertanya itu di kolom chat Pak Alex Welax. Oh iya, Pak Alex ya. Siapa? Pak Apa Alex, coba pertanyaannya tadi? tanyakan Saya langsung. lihat ada beberapa chat. Pak Alex adakah di sini? Boleh Pak Alex. Tidak, Pak Alex tidak ditanya. Pater, Mungkin sama pertanyaannya. Pater. Oh, Ibu Rita. Saya mau tanya mengenai ini, Pater, yang tadi itu. Ya. Mengenai pembatalan perkawinan. Kalau Ya. yang diusut adalah apakah dulu itu ada pemaksaan, apakah kemudian ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh, tetapi dipaksakan untuk terjadinya satu perkawinan. Tadi Pater bilang mungkin orang itu dulunya tukang pukul, jagoan, Ya. jagoan kampung, Ya. tukang pukul. Terus istrinya Ya. karena cinta nikah. Kemudian dalam rumah tangga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terus diperhatikan, oh dulunya dia itu tukang pukul. Kemudian Ya. Dibatalkan perkawinannya. Kalau itu bisa menjadi alasan pembatalan, Pater, menurut saya banyak sekali ya hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk membatalkan satu perkawinan. Jangan sampai nanti kita ini jadi zamannya balik lagi seperti Nabi Musa dulu nih. Karena banyaknya urusan dalam rumah tangga yang akhirnya itu tidak bisa diselesaikan dengan berdua. Oh, ini suara sudah hilang ini. Ini sudah hilang suara ini. Saya sudah tidak dengar ini. Mam, suaranya hilang, Mam Rita. Ya. Kayaknya baterainya low. Live, Oh. Ibu Rita live, kayaknya signal. Oh, signal ya. Sinyal kah? Ya, jadi saya tangkap pertanyaannya tadi itu bahwa jangan, ya memang dalam kanon itu gitu banyak yang ini, tapi tidak semua bisa sekarang banyak yang tergantung juga. Bisa kita memang belum tidak ada jalan untuk membatalkan, sehingga jadi tidak semua bisa dibatalkan atau dicari-cari jalan. Prinsipnya memang bahwa kita mau menolong sejauh bisa ada dasar untuk menolong. Kalau tidak bisa menolong, ya tidak bisa. Jadi kita tetap berpegang pada hukum gereja. Batal ya kita batalkan. Tetapi kalau tidak ada jalan untuk membatalkan, tidak bisa dibatalkan.
Jadi tetap kita berpatokan pada hukum gereja dan perkawinan yang baru 5 tahun belum sampai 10 tahun itu kita anjurkan untuk perbaiki dulu. Jangan langsung mengurus ke tribunal, tidak bisa. Kita tidak layani. Kalau baru 5 tahun kita minta supaya dia dulu urus dulu di dalam keluarga supaya bisa bersatu kembali. Begitu, Bu Rita. Jadi tidak mudah. Ibu, bagaimana host? Pater, saya mau tanya, boleh? Ya. Pater. Ya. Pater, kalau kita mau menikah Ya. itu, pastikan sebelum kita ke catatan sipil, kita kan harus diberkati dulu. di Ibu gereja, sudah Pak? menikah? Iya, Pater. Harus diberkati di gereja dulu, baru ke catatan sipil. Tetapi, kenapa pada saat orang sedang bermasalah dan mengambil keputusan untuk bercerai, mereka boleh disahkan atau disetujui di catatan sipil, padahal secara gereja mereka belum mengurusnya. Kenapa bisa begitu, Pater? Pater, ngelanjutin dong sebentar. Sorry tadi putus. Pastor signal. Pater sekarang enggak bisa. Pastornya yang Harap dicatat. Oh, suaranya hilang. Pater hilang. Woi, cari Pater. Pater hilang kemana tuh? Pater. Oh, hilang. Pastor signalnya jelek, leave itu. Sama seperti Ibu Rita tadi. Pastor hilang, host hilang. Masih ada, namanya masih ada. Waktunya sudah terlalu lama jadi. Pastor sudah ini, sambil nunggu pastor. Pak Petrus ini lagi musim bertanya perkawinan, banyak yang mau kawin, masalah. Itu tadi. Jadi sekalipun sudah diputuskan di sana ya soal proses itu kita tidak tahu, kita tidak punya wewenang dulu. Bahkan penyataan sipil bisa sekaligus di gereja, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, tapi keputusan dari catatan sipil itu kita tidak pakai di tribunal. Artinya bukan karena itu lalu kita batalkan. Dia hanya pendukung saja, tetapi bukan itu yang utama kita jadikan bahan untuk pembatalan perkawinan. Dia hanya pendukung saja. Bahkan mendukung full pada tingkat bawah. Yang kita utamakan bagaimana hukum gereja mengatur perkawinan ini. Sehingga ada yang sudah diputuskan di pengadilan catatan sipil, tetapi tidak bisa dibatalkan di tribunal. Ada sekarang yang sedang berjalan dan saya dikejar terus oleh orangnya karena ya kita tidak bisa putuskan. Padahal sudah diputuskan di mana-mana. Di organisasinya sudah, di catatan sipil sudah, tapi kita tidak bisa batalkan di tribunal. Begitu, Bu Yen. Ya, Pater, terima kasih. Halo, Pastor. Ya. Mengingat waktu. Ya. Cukup saja kah atau satu lagi, Pastor? Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya boleh di Japri aja, biar Pastor jawab lewat Japri. Saya ikut saja. Kalau bilang cukup, toh. Nanti lain kali kita sambung. Iya betul, Pastor. Boleh satu lagi mungkin pertanyaan silakan. terakhir. Tadi sudah mengantuk katanya, ada itu sudah ada. Sudah nggak ada? Lagi panas, Pak. Baik. Sepertinya sudah nggak ada, Pastor. Ya, baik. Satu Terima lagi kasih. saja, Pastor. Kalau pembatalan pernikahan, berarti status anak bagaimana, Pastor? Itu kita tidak atur di tribunal.
Karena yang kita atur itu perkawinannya, bukan anaknya. Jadi anak tetap anak ya, Pastor? Anak tetap anak, toh. Baik. Masa mau kasih orang lain kalau anaknya? Tanggung jawab. Baik. Baik, mungkin bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, nanti di japri aja ya. Karena waktu kita sudah jauh lewat. Jadi terima kasih, Pastor. Mungkin Pastor mau kata-kata terakhir dulu. Ya, yang penting itu setia. Ingat, perkawinan itu menjadi pewartaan ya. Pewartaan yang kuat. Perkawinan Katolik yang setia satu sama lain itu merupakan kesaksian hidup yang menarik bagi banyak orang. Bagaimana pasangan suami istri Katolik itu berjuang dalam kesetiaan, itu sungguh merupakan kesaksian menjadi garam dan terang bagi yang lain. Cukup banyak yang tertarik dan mau menjadi Katolik karena perkawinan ini. Bahkan juga bukan hanya hidup bersamanya, tapi juga upacara-upacaranya, dan terlebih pada kesaksian keluarga-keluarga Katolik itu sungguh menjadi pewartaan. Jadi harap supaya sakramen keselamatan yang telah diamini dalam hidup keluarga itu sungguh tetap diperjuangkan, dipertahankan supaya bisa menjadi sakramen keselamatan bagi semua orang. Amin.